Salam sejahtera, saudara dan sahabatku yang terkasih. Menyambut perayaan Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus, pada kesempatan yang baik ini, saya hendak berbagi refleksi singkat tentang makna Pentakosta dalam kaitan dengan pergumulan kita saat ini. Saudara dan sahabatku yang terkasih, Pentakosta adalah salah satu perayaan hari raya umat Kristiani untuk memperingati peristiwa pencurahan atau keturunan atau penuangan Roh Kudus. Umat Kristiani percaya bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan penolong bagi murid-muridnya dan bagi orang percaya. Dan setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga, 10 hari kemudian terjadilah peristiwa Pentakosta. Umat Kristiani percaya bahwa selama mereka berziarah di dunia ini, mereka tidak sendiri, tetapi Allah bersama-sama mereka melalui Roh Kudus. Roh yang memberikan kepada mereka kekuatan, roh yang memberikan kepada mereka pengharapan, roh yang memberikan kepada mereka keberanian untuk menjalani kehidupan, tetapi juga untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, kesaksian di tengah-tengah dunia di mana berada. Saudara dan sahabatku yang terkasih, peristiwa Pentakosta yang dirayakan di tahun ini mengena dengan apa yang sedang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan dunia hari ini, yaitu ancaman virus COVID-19. Apa makna dan relevansi dari Pentakosta dengan kenyataan COVID-19 ini? Saudara dan sahabatku, paling kurang saya melihat ada 2 hal penting yang dapat kita refleksikan dalam kaitan ini. Yang pertama, bahwa Pentakosta memberikan suatu penguatan spiritualitas bagi umat percaya, bahwa mereka harus dan tidak bisa menghindar dari tantangan apapun termasuk COVID-19. Tetapi di tengah-tengah tantangan pandemi ini, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Roh Kudus akan senantiasa memberikan kemampuan kepada umatnya untuk dapat menghadapi seluruh tantangan yang datang silih berganti. Oleh karena itu, serahkanlah hidupmu kepadanya. Andalkan kuasa rohnya, sehingga engkau tidak menjadi bimbang, putus asa, takut, dan hilang harapan. Roh Kudus akan menjadi kekuatan untuk kita makin tegar menghadapi tantangan, termasuk juga persoalan yang berkaitan dengan COVID-19. Hal yang kedua, kita tidak hanya menerima Roh Kudus untuk memperkuat spiritualitas pribadi kita, tetapi tentu saja Roh Kudus itu akan menggerakkan kita untuk mengembangkan spiritualitas sosial atau spiritualitas publik, di mana kita dipanggil, kita diutus untuk juga saling menguatkan, mentransformasi kehidupan, memberi harapan di tengah dunia yang nyaris putus asa. Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita untuk menghadapi dan juga untuk bagaimana bisa bersama-sama menyelesaikan akan persoalan yang dihadapi. Kita harus menggunakan momentum ini untuk betul-betul hadir di tengah-tengah pergumulan berbangsa dan bernegara. Kita harus menggunakan momentum ini untuk betul-betul berani mengambil tanggung jawab, bersolidar, berempati dengan kemanusiaan. Bukan saja dalam hubungan dengan agama Kristen, tetapi kita juga harus berani untuk hadir bersama-sama secara lintas agama, lintas etnis, lintas kepentingan. Dan kepentingan muara kepentingan kita yang paling utama adalah bagaimana supaya umat manusia mengalami kedamaian, kesejahteraan, dan pembebasan. Saudara dan sahabatku yang terkasih, setelah peristiwa Pentakosta yang kita rayakan pada tanggal 31 Mei nanti, di keesokan harinya, tanggal 1 Juni, adalah hari di mana kita memperingati hari kelahiran Pancasila. Tentu saja ada sebuah pesan penting dalam kaitan dengan kehidupan berbangsa kita. Semoga peristiwa Roh Kudus yang tercurah itu juga memberikan kepada kita kemampuan untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia. Di atas dasar Pancasila sebagai anugerah Tuhan kepada kita semua, kita membangun kehidupan bersama sebagai bangsa dalam apa yang disebut sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Kita bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan pemerintah dan seluruh pihak yang terkait. Kita berdoa bagi bangsa ini. Kita berdoa bagi kesejahteraan bangsa ini.
kita berusaha bersama-sama sehingga bangsa ini semakin hari semakin maju. Kita tidak akan melihat jauh ke belakang saja, tapi kita akan melihat jauh ke depan, kepada sebuah masa depan baru, sebuah harapan baru yang akan terbit setelah kita menghadapi tekanan, ancaman, kesulitan-kesulitan termasuk COVID-19. Percayalah saudara dan sahabatku, Roh Kudus memberi kuasa menjadi saksi. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Roh Kudus memberikan jaminan bahwa bersama dengan Tuhan kita sanggup mengatasi segala perkara. Dan bersama dengan Roh-Nya yang kudus, kita dapat bersama-sama bekerja untuk menghadirkan kebaikan, menghadirkan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh ciptaan. Selamat Hari Pentakosta, selamat Hari Lahir Pancasila. Saya, Pendeta Rudi Rahabian, dari Bukit Waringin Pintu Halong di Pulau Ambon, mengucapkan selamat dalam seluruh kehidupan kita semua. Tuhan memberkati.